Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ita Jurianti dengan NIM 221340088 dari BKI Indonesia. Langsung saja, materi kita minggu ini yaitu fobia public speaking atau demam panggung, ciri-ciri dan cara mengatasinya. Langsung saja yang pertama, fobia public speaking atau demam panggung ini kan adalah istilah untuk menggambarkan rasa cemas atau takut sebelum atau mungkin saat tampil di depan umum. Selanjutnya yaitu faktor-faktor. Di sini ada menurut Monard and Case ada 3 faktor utama yang mempengaruhi seseorang mengalami kecemasan saat berbicara di depan publik. Yang pertama yaitu faktor biologis. Kecemasan publik ini bisa berasal dari respon tubuh secara alami terhadap situasi yang dianggap mengancam. Sistem sarafnya ini akan memicu respon fight or flight yang akan mengakibatkan detak jantung yang meningkat, tangan berkeringat, gemetar atau mungkin hingga kesulitan bernapas. Ini itu merupakan reaksi biologis yang otomatis saat tubuh merasakan stres. Selanjutnya yaitu faktor pikiran negatif. Faktor pikiran negatif ini mungkin kayak seperti rasa takut akan dihakimi, takut melakukan kesalahan. Ini tuh sangat berperan penting dalam memicu kecemasan. Ketika seseorang fokus pada kemungkinan buruk, ia akan kehilangan rasa percaya diri dan konsentrasi. Selanjutnya yaitu faktor emosional. Faktor emosional ini mungkin seperti pengalaman masa lalu, trauma sosial, atau mungkin tekanan sosial lainnya. Jadi, emosi yang tidak terkendali bisa membuat individu merasa tertekan dan sulit untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri demam panggung. Yang pertama yaitu jantung berdegup lebih kencang dari biasanya. Yang kedua, keluar keringat lebih banyak. Yang ketiga, tangan menjadi gemetar. Yang keempat, lutut terasa lemas dan kayak kita tidak sanggup untuk menopang tubuh kita. Yang kelima, tenggorokan terasa tercekat. Yang keenam, perut terasa sakit. Yang ketujuh, seperti ingin buang air besar. Dan yang terakhir, tidak bisa mengingat apa yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi demam panggung. Di sini ada menurut Hujanto 2021. Untuk mengatasi demam panggung dalam public speaking, ada rumusnya teman-teman, yaitu 5P yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu penyesuaian diri. Nah, melibatkan kesiapan mental dan penerimaan diri kita terhadap situasi saat berbicara di depan umum. Kita perlu menyesuaikan diri kita dengan lingkungan, audiens, atau bahkan suasana yang ada. Selanjutnya yaitu pernapasan. Nah, mengatur napas adalah teknik penting untuk menenangkan diri. Jadi, pernapasan yang teratur membantu mengurangi ketegangan fisik dan mental sebelum maupun saat berbicara. Selanjutnya yaitu perubahan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang terbuka dan percaya diri dapat mempengaruhi kondisi psikologis kita, teman-teman. Selanjutnya yaitu pemanasan. Diusahakan sebelum tampil, kalian melakukan pemanasan suara dan tubuh kayak mungkin latihan vokal, membaca dengan lantang, atau sekedar berbicara di depan cermin bisa membantu melatih artikulasi, teman-teman. Selanjutnya yaitu penjangkaran. Penjangkaran ini adalah teknik untuk menghubungkan tubuh dan pikiran pada keadaan positif sebelumnya. Jadi kita mengkontrol pikiran kita untuk selalu tetap positif. Jadi menurut Hujanto, rumus 5P ini tuh bisa pembicara itu bisa mengelola kecemasan dan tampil lebih tenang serta percaya diri di hadapan publik. Kayak latihan yang konsisten akan membantu teknik ini semakin efektif. Di sini juga ada menurut Kitchen 2011 terdapat 5 kunci penting untuk membantu seseorang itu menaklukkan ketakutan berbicara di depan umum. Yang pertama yaitu belajar untuk rileks. Jadi ketegangan dan rasa takut bisa diredakan dengan teknik relaksasi seperti pernapasan, mungkin meditasi. Jadi saat tubuh dan pikiran rileks, rasa cemas akan berkurang dan fokus akan meningkat. Selanjutnya yaitu tantang keyakinan kita tentang berbicara di depan umum. Banyak banget ya orang yang takut berbicara di depan umum karena memiliki keyakinan negatif kayak saya pasti gagal.
Jadi Kitchen ini menyarankan untuk mengganti keyakinan negatif ini dengan keyakinan positif. Yang tadinya berbicara saya pasti gagal dirubah menjadi saya pasti bisa. Selanjutnya yaitu lakukan persiapan dengan baik. Persiapan ini adalah kunci utama ya teman-teman. Jadi mengenal topik, mengenal audiens, atau mungkin menyusun materi dengan baik akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi semakin matang persiapan kita, semakin kecil juga peluang kita untuk munculnya rasa panik itu. Selanjutnya yaitu lebih banyak berlatih. Berlatih secara rutin ya teman-teman, baik di depan cermin atau mungkin teman, atau mungkin kalian bisa merekam sendiri. Dengan banyaknya kita berlatih ini akan membangun kepercayaan diri dan memperbaiki cara penyampaian. Semakin sering kita berlatih, akan semakin pula terbiasa kita untuk menghadapi situasi berbicara di depan umum. Yaitu mintalah bantuan profesional. Jadi kalau misalkan rasa takut ini sangat mengganggu kalian, kalian jangan ragu untuk meminta bantuan profesional kayak pelatihan public speaking atau mungkin kepada konselor. Mereka itu dapat membantu kalian untuk memberikan strategi yang sesuai dan mendampingi proses perbaikan secara bertahap. Jadi 5 kunci dari Kitchen ini tuh memberikan pendekatan menyeluruh ya teman-teman. Kayak mulai dari mengatur emosi, membentuk pola pikir yang sehat, hingga mencari bantuan jika diperlukan ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tips untuk menambah pengetahuan dalam mengembangkan public speaking. Yang pertama yaitu demam panggung melupakan hal yang biasa ya teman-teman. Jadi kayak even yang orang yang jam terbangnya sudah banyak pun pasti akan saatnya dia merasakan demam panggung. Yang kedua yaitu percaya diri dan salurkan energi positif. Jadi seperti kalau bisa kita selalu berpikir positif saat kita akan berbicara di depan publik. Dan yang ketiga yaitu lakukan interaksi dengan peserta. Jadi lakukanlah interaksi dengan audiens kita saat kita berbicara di depan publik. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan penampilan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.